semua kita ya. Tuhan, tahun baru berkatilah kami dengan hal-hal baru gitu ya. Tuhan, biar lama yang penting ditambah-tambahkan. Setiap orang percaya pengen sekali menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Berkat. Dan selalu itu berhubungan dengan materi. Adakah yang saudara berpikir pada waktu tahun 2022 ke 2023, Tuhan, beri saya hati yang baru, supaya saya jadi orang yang lebih baik rohani saya, supaya saya selalu ingat bahwa saya punya nama di surga, supaya selalu punya kerendahan hati, biar saya punya untuk mendorong orang lain dan maju terus, biar saya mempunyai hati yang ingin melayani, bertambah-tambah, biar saya memiliki kerinduan yang selalu tertuju kepada Tuhan. Ada kan yang bilang begitu ya? Tadi Ibu Tri bilang katanya dia belum pernah menginjil lalu orang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan Ibu Tri, masuk gereja belum, itu kali yang dimaksud. Iya kan? Dia selalu bilang begini, kenapa ya? Dia terima Yesus tapi kenapa nggak mau ke gereja? Dulu masih ingat nggak Ibu Tri sampai ajak satu kampung itu kan datang di gereja. Pernah nggak punya keinginan, Tuhan beri saya hati yang selalu dibaharui dari hari ke hari. Beri saya keinginan supaya rohani saya makin bertumbuh. Keinginan hidup saya hanya untuk memuliakan Tuhan. Abstrak kali gitu ya. Ya. Kalau bilang gini, Tuhan biarlah setiap hari saya mau memuji Tuhan. Yang kita maksud itu apa ya? Menyanyi tiap hari kan ya. Setiap hari saya menyanyi. Jadi hal-hal yang kita minta selalu, yang kita mengerti adalah kalau itu bersifat materi. Tuhan, biarlah saya, ini doa berapa lama ini? Saya bilang ke Ibu Yosi, saya mau beli kemeja baru. Dia bilang sabar, ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan kapan ya? Pas waktu itu saya buka dompet itu, Ibu Yosi bilang begini, Tuhan tuh nggak pernah salah, Sob. Kalau dia kasih tanggal 23, kamu susah sombong katanya. Tapi dia kasih pas tanggal 1, supaya tanggal 8 kamu sombong. Benar loh. Ya kan? Kita minta Tuhan apa yang kita minta? Lepaskan saya dari belenggu ini. Pakai begitu kan? Dari belenggu keras gitu ya. Tuhan tolong lepaskan saya dari masalah ini Tuhan. Gitu ya. Jadi yang saudara minta itu lepas dari apa sebenarnya? Masalah apa? Punya apa? Punya hutang? Punya apa? Disuruh lepas dari situ kan? Maksudnya supaya hutang beres kan? Atau supaya hati saya tenang. Lepaskan saya dari masalah Tuhan, supaya saya nggak lagi mikir bayar listrik. Lepaskan saya dari masalah Tuhan, supaya saya nggak mikir bayar air. Bayar uang kuliah, uang sekolah. Lepaskan saya dari masalah itu. Atau maksud supaya hidup saya tenang memuliakan Tuhan. Bukankah itu? Supaya saya tenang menjalani hidup memuliakan Tuhan. Bukan sama Tuhan, tapi kalau saya sadar ada, supaya saya tenang menjalani kehidupan saya. Karena itu kan yang paling penting. Ketika tadi saya ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang baru balik lagi dari dari luar daerah, saya sebenarnya tidak mau mengatakan ini, tapi saya mesti katakan kepada saudara, karena saya mesti bilang kepada seseorang, selamat berjuang di negeri orang, karena tanggal 10 dia akan pergi kuliah. Dia akan pergi tanggal 10 dia ya. Kita akan berdoa supaya dia tenang dalam perjalanan. Tapi dia sudah tenang, maminya belum tenang. Saya sudah bilang Pak Lexi, saya pinjam istilah Pak Lexi minggu lalu, panah sudah dilepaskan dan dia akan terbang ke sana. Ya kan? Bukankah kita selalu ingin supaya saya tenang? Supaya saya bisa menjalani sesuatu apapun yang terjadi di kiri kanan saya, kalau saya tenang bersama dengan Tuhan, itu sudah cukup. Karena banyak sekali masalah
hidup saya, dan Tuhan sudah tolong saya, dan sampai saat ini saya masih berdiri dan bilang pada Tuhan, Tuhan selamatkan saya karena Tuhan. Ada Tuhan. Efesus pasal 1 tadi yang sudah dibaca. Ada di ayat 3. Ayat 3. Terpuji dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus, di dalam Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat segala di mana? Di dalam surga. Itu yang diberikan. Saya sudah bilang banyak sekali doktrin yang kita bicara dalam Efesus pasal 1 ini. Ya, satu persatu dulu. Kita mau bicara tentang Allah. Itu adalah ungkapan setiap orang yang punya. Setiap orang yang memiliki Allah dalam hidupnya, dia bisa bilang, terpujilah Allah. Yang tidak punya Allah, tidak dapat mengatakan itu. Jadi bersyukurlah bagi setiap orang yang punya Allah, karena dia bisa bilang, terpujilah Allah. Kenapa terpujilah Allah? Tadi yang pertama, karena dia memiliki Allah, dan Allah memiliki dia. Bangga dong harusnya kalau kita bisa bilang terpujilah Allah, karena ada Allah yang akan mendengar pujian kita. Allah yang mendengar seruan kita. Allah yang mendengar ketika itu bilang terpujilah Allah karena engkau telah mengaruniakan kepada saya segala berkat rohani di dalam surga. Sekarang dan sampai ujung sana. Sampai di surga. Saya terima lengkap di sana. Saya terima sempurna di sana. Terpujilah Allah yang memberikan saya sekarang dan sampai di surga sana segala berkat. Tidak ada satupun yang tercecer. Tidak ada. Tidak ada satupun berkat yang akhirnya, ya lupa ya beri padamu. Tidak pernah. Allah memberi sempurna. Dari kata apa itu kata sempurna yang saya gunakan ini? Dari kata kudus. Allah memberkati kita sempurna. Allah mengampuni kita sempurna karena Allah kudus. Tidak pernah ada berkat yang tercecer, tidak pernah ada pengampunan yang tercecer, tidak pernah ada penyertaan yang tercecer, tidak pernah. Karena kita punya Allah yang kudus. Dia katakan seperti ini dalam ayat 1. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, yaitu mereka yang percaya dalam Kristus Yesus. Dari Allah, nggak dibilang Allah kudus di situ. Tetapi Allah yang menguduskan, yang membuat orang-orang percaya menjadi orang-orang kudus. Allah yang kudus itu adalah Allah yang sempurna. Kudus itu begini kan, kudus terpisah ya, ngerti ya kita ya. Kudus artinya kan tersendiri. Tidak disentuh oleh apapun, tidak dapat disentuh oleh apapun, itu kudus. Kalau kita punya warna putih, kadang-kala tersentuh dengan yang lain warnanya berbeda. Ya, putih bersih seperti apapun, kalau tersentuh dengan warna yang lain berbeda atau oleh waktu dia akan berubah. Tapi Allah kudus tersendiri, tidak dapat disentuh oleh apapun. Itu kudus. Allah yang kudus itu sempurna. Tidak ada kurang apapun. Allah yang kudus itu cemerlang. Cemerlang? Gimana saya mau bicara cemerlang? Cahaya yang terang benderang, yang tidak pernah ada kegelapan di dalamnya. Yang kalau kita lihat dia tidak silau, tapi dia ada. Cemerlang. Allah yang seperti itu. Cahaya yang tidak pernah padam. Yang tidak ada bayang sekalipun, tidak ada bayang. Itu Allah. Tidak berubah. Itu kudus. Sempurna.
Saudara, kita punya Allah seperti itu loh. Saudara punya Allah itu loh. Allah yang tidak dapat disentuh oleh apapun, tetapi menerangi dengan sempurna. Dia mengampuni dengan sempurna. Kalau engkau datang padanya, engkau yang tidak sempurna itu disempurnakan olehnya. Suaramu yang tidak sempurna ketika bicara padanya, tiba di telinga dia dengan sempurna. Kalau engkau berdosa dan datang padanya yang sempurna, dosamu itu dihapuskan dengan sempurna. Itu yang dimaksud di sini, dikuduskan. Dikuduskan. Saudara punya Allah itu. Tolong taruh dalam hati. Saya punya Allah yang mulia. Saya punya Allah yang, bagaimana mau gambarkan? Dia tidak pernah tersentuh dengan kekotoran. Setiap apa yang dia lakukan selalu tepat. Dan tidak dapat dirubah oleh apapun. Karena tidak akan ditambahkan apa yang dia lakukan. Tidak akan, masih kurang dikit. Tidak ada. Tidak. Itu kudus namanya, Allah yang kudus itu. Ada banyak sekali yang bisa dikatakan tentang ini, tapi mari kita lewat sedikit saja, nanti mungkin waktu lain masih akan kita bicara tentang ini. Yaitu dia memberikan kepada kita, orang percaya, kamu disebut sebagai orang-orang kudus. Apa itu orang kudus? Ingat tadi saya bilang Allah itu tersendiri. Ya, sempurna. Kalau orang kudus apa? Tersendiri kan? Iya kan? Orang kudus itu, orang cuma dikuduskan ya. Orang kudus itu bukan tiba-tiba lahir kudus, enggak. Orang kudus itu dikuduskan. Jadi ada pekerjaan Allah di dalam dia, sehingga dia menjadi kudus. Jadi kalau kita mau bangga kita orang kudus, atau ada orang yang selalu bilang orang kudus, tolong ingat, itu hanya karena dikuduskan. Ya, karena dikuduskan. Allah yang kudus itu terpisah. Sekarang orang yang kudus itu gimana? Orang-orang kudus di sini. Kepada orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya dalam Kristus Yesus di Efesus. Orang-orang yang dikuduskan itu disertai Allah dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Ya. Orang-orang kudus itu disertai dengan apa? Kasih karunia dan damai sejahtera. Orang-orang yang kuduskan itu damai kan? Damai sejahtera kan? Damai enggak? Aduh Pak Sony, tadi aja baru datang pergumulan. Apalagi pulang ini, aduh masih masalah ini. Benar ya? Ya. Padahal dibilang sini loh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Setiap saat disertai damai sejahtera. Saudara kita, saya adalah orang percaya pada Tuhan Yesus. Saya sangat tahu saya sudah dikuduskan oleh Tuhan satu kali dan untuk selama-lamanya. Apa maksudnya itu? Sempurna. Dikuduskan sempurna? Ya. Ya kan? Satu kali dan untuk oleh persembahan tubuh Yesus Kristus yang sempurna kan? Sempurna selama-lamanya kan? Disertai damai sejahtera enggak? Kalau sampai enggak, mungkin kita bukan orang yang sudah dikuduskan. Atau Alkitab salah. Gimana? Ya udahlah begitu aja Pak, ada damai lah daripada saya bilang enggak ada damai nanti dibilang enggak percaya ya kan? Ada damai Pak. Tapi mukanya lagi damai Pak. Damai, tapi tegang banget ini. Iya benar nggak? Damai nggak? Saudara. Kalau saudara masih rasa tidak damai di dunia. Tuhan bilang aku beri damai sejahtera padamu tidak seperti yang dunia berikan kan? Coba saudara cek tuh kata damai sejahtera. Itu dimiliki oleh orang percaya loh. Nah jadi kalau ada orang percaya yang tidak damai, berdiri dan bilang, Tuhan, saya belum percaya kayaknya. Nggak ada damai loh Tuhan. Nggak ada. Benar. Kalau lihat orang hati saya jengkel sekali. Orang datang lagi nih. Tapi saya orang percaya, orang kudus. Percaya Tuhan Yesus, percaya. Mati masuk surga, masuk. Orang kudus, kudus. Damai enggak? Susah ya? Tapi kalau kita bilang begitu. Jadi sebelum hari ini mau bicara itu, kita bicara yang lalu dulu deh. Ya. Jadi gini kok tuh ini tentang terpujilah Allah. Masa lalu, masa kini dan yang akan datang. Nah kita masih di masa lalu dulu. Ya, terpujilah Allah pada waktu lalu yang kita nikmati. Sebenarnya ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita menjadi orang kudus. Terpisah. Ya. Bukan menyendiri. Bukan orang kudus yang tinggal di mana jadi apa sekali. Yang ada di kaca begitu, rumah kaca gitu loh.
di tempat yang sangat, pokoknya nggak boleh tersentuh. Ya kayak waktu ingat COVID di luar, nah kita dalam rumah. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau orang kurus tuh begini.